seperti kita ketahui bahwa bukan kali pertama kebakaran terjadi di wilayah Depo Pelumpang pemirsa, bahkan secara keseluruhan kebakaran, ledakan yang terjadi baik dari tempat pengisian bahan bakar, bahkan kilang atau juga depo Pertamina memang berkali-kali terjadi. Pastinya perlu ada mitigasi bencana, perlu ada pembenahan dan kebijakan pemirsa. Itu akan saya bahas di Breaking News TV One kali ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Trubus Radiansyah sebagai pengamat kebijakan publik. Bagaimanapun juga Pak Trubus, ini bencana ya, kita berbelasungkawa. Sebelum kita melihat peristiwa kebakaran, dari SOP pelaksanaan upaya penanganan pasca kebakaran, mulai dari korban ketika Wapres sampai turun langsung melihat kejadian, sudah tepat nggak sih Pak Trubus? Iya, menurut saya sih sudah, dalam hal penanganan banjir sudah relatif tepat lah ya, meskipun sebenarnya fokusnya kan harusnya kepada ini warga yang terutama khususnya bantuan ya kepada anak-anak maupun bayi, itu yang harus diutamakan menurut saya, karena memang di situ pemukiman cukup padat ya, di satu sisi juga rumahnya berdekatan dan penduduknya cukup banyak Mbak gitu. Jadi ini memang perhatian harus kepada bagaimana percepatan bantuan itu sendiri ya untuk jangka pendek ini. Dan yang kedua memang bagaimana juga mitigasi terkait dengan persoalan agar mereka itu tidak kembali ke situ lagi gitu kan. Itu harus dipertimbangkan cukup besar. Karena begini, ini kan Depo Pelumpang ini kan tahun 2019 juga sempat terjadi ledakan besar juga waktu itu. Bahkan ditengarai waktu disebabkan ada yang karena sabotase lah, sampai ada terorisme juga mengatakan padahal sesungguhnya melakukan teknis. Nah ini hal-hal yang seperti ini juga harus diinvestigasi secara menyeluruh sehingga publik itu tahu clear betul, transparan ya, sehingga kejadian-kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Nah, memang mirisnya ini Mbak, ya ini yang menjadi problem adalah ini di ibu kota negara gitu ya, dan selalu di daerah yang rumah kumuh-kumuh itu sulit sekali untuk pertolongannya. Kita waktu itu di kebakaran misalnya di Kampung Melayu ya kan, karena jalannya sempit itu banyak korban akhirnya juga karena jalannya itu. Nah ini juga sama yang ada di Pelumpang ini kan korbannya tetap berjatuhan banyak dan sampai hari ini masih beberapa belum ditemukan. Nah ini kan menyedihkan, apa yang kita lakukan selama ini belum berjalan optimal gitu. Harusnya kita dengan segala pengalaman itu sudah punya cara-cara atau strategi mitigasi yang jauh lebih bagus gitu loh Mbak. Ya. Sekarang ditahan dulu Pak Trubus karena saya sudah bergabung lewat sambungan Zoom dengan Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota kita. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yayat. Waalaikumsalam, selamat malam. Pasti Pak Yayat sudah diminta keterangan mengenai kebakaran Depo Pelumpang. Sekarang kita melihat dari hal tata kota. Sebenarnya siapa yang bisa kita katakan, kita tidak bilang bersalah ya, bagaimanapun juga ini bencana. Tapi yang menyebabkan kenapa jarak antara Depo Pelumpang dengan pemukiman warga ini semakin dekat. Sejarah berdirinya tahun 74, dulunya Pak katanya tidak sedekat sekarang. Ini seperti apa Pak? Ya, memang sejarahnya tahun 74 Pelumpang itu masih sepi, tidak banyak pemukiman di sekitarnya. Bahkan sebetulnya di luar kawasan Depo BBM Pelumpang itu ada tanah yang sebetulnya diklaim sebagai asetnya Pertamina. Dan itu sebetulnya bisa dikembangkan menjadi buffer zone ya. Tetapi persoalan yang terjadi ketika masalah ada sengketa tanah, karena dalam hal ini kan Pertamina tidak bisa mengklaim itu sebagai asetnya dengan bukti-bukti yang memang waktu itu terjadi proses di pengadilan sehingga pengelolaan asetnya pun menjadi tidak maksimal. Selama bukti-bukti status tentang aset tersebut tidak kuat secara pengadilan pada waktu itu, maka otomatis kawasan itu juga sulit untuk dikelola. Seingat saya pada masanya Pak Foke, tadi pagi saya dialog dengan Pak Prianto, itu sebetulnya sudah ada titik kesepakatan dengan masyarakat, dengan Pertamina, kemudian direncanakanlah tentang zona pengamanan kawasan tersebut. Tetapi karena sampai sekarang klaim tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka otomatis aset tersebut secara pelan tapi pasti semakin lama semakin dirambah menjadi pemukiman. Dan kita ketahui di Jakarta ini, tanah itu begitu tinggi nilainya bagi masyarakat yang memang butuh tempat tinggal.
Nah, secara tata ruang, zona-zona vital penting dan strategis itu harusnya memang bebas dari lingkungan permukiman. Itu diatur. Tetapi pertanyaannya, mengapa sampai menempel? Itu karena ada persoalan dengan sengketa tanah. Kita tahu juga di situ ada kasus tanah merah yang memang waktu itu ada berproses dengan masalah hukum, tidak diberikan status, tapi akhirnya karena pilkada jadi legal gitu kan. Nah, yang menjadi masalah ada satu RW yang tadinya 7 RT, karena makin besar jadi 11 RT. Dan di situ difasilitasi ada jalan, ada listrik, ada air, ada KTP, bayar PBB, otomatis sesuatu yang tadinya ilegal menjadi legal. Dan yang berbahaya adalah status pemukiman itu berada di zona vital dan sangat berbahaya sebetulnya untuk dibangun sebagai tempat tinggal. Disinilah sebetulnya persoalan pengendalian tata ruang itu menjadi persoalan besar. Nah, bagi Pertamina, di dalam lingkup internal depo BBM-nya, mereka bisa membuat satu lingkungan yang terprotek lah, dengan pagar, ada jalan inspeksinya. Tapi di luar di kawasan BBM, itu ranah pengendaliannya ada ranah pemerintah daerah. Yang menjadi pertanyaannya kan nanti orang dalam tanda tanya ya, status tanahnya itu apakah status tanah milik masyarakat, status tanahnya legal atau ilegal, atau udah ada status hukum. Kalau misalnya status ini menjadi persoalan, maka otomatis tumbuh kembangnya permukiman yang demikian pesat, itu sulit sudah dikendalikan. Dan kalau kita lihat, jarak antara rumah dengan tembok itu merapat. Jadi bisa dikatakan tembok itu menjadi bagian dari perumahan gitu ya. Dan yang harusnya diperhatikan adalah jarak. Setiap tangki itu ada ukuran jarak yang harus dijaga. Semakin besar tangkinya, semakin besar tangki volumenya itu, potensi ledakannya kalau terjadi kebakaran akan lebih besar. Nah, di situ sudah ada aturan-aturannya. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana dengan persoalan pemukiman padat yang sudah ada sekarang. Nah, bagaimana tadi pagi saya katakan, pilihannya ada dua. Relokasi BBM pelumpangnya, tapi ini juga terkait dengan investasi karena di situ ada jaringan perpipaan yang menghubungkan dengan sistem distribusinya, kemudian investasinya cukup besar, atau melakukan relokasi atau revitalisasi dari permukiman yang ada. Karena kasus ini kan bisa belajar dari kejadian kebakaran Pasar Gembrong. Ketika terjadi kebakaran, langsung dilakukan revitalisasi, penduduk dipindahkan. Nah, untuk ini sebetulnya kata kunci utama itu terletak di Pemprov DKI. Sebagai aktor utama bagaimana melakukan upaya revitalisasi kawasan tersebut. Kedua, backup oleh Pertamina. Seumpamanya Pertamina tidak memindahkan, merelokasi itu, mungkin Pertamina bisa berkontribusi CSR misalnya, untuk berkontribusi dalam konteks misalnya membantu pembangunan rumah susun. Di backup juga oleh Kementerian PUPR, misalnya membangun prasarana dan fasilitas lain. Di backup lagi oleh kementerian lain. Tetapi yang paling penting adalah kemufakatan dengan masyarakat. Karena di situ pasti sudah ada aset masyarakat. Mereka sudah bangun rumah, mereka sudah berusaha, mereka sudah itu. Nah, itu menjadi perdebatan panjang. Kalau lokasi ini dibiarkan kembali, kemudian terjadi upaya pembangunan secara swakelola oleh masing-masing masyarakat yang menjadi korban sekarang, ini bisa berbahaya karena dia akan membangun di tempat itu juga. Kecuali kalau memang nanti dibuat satu master plan untuk menetapkan zona mana yang memang harus bebas dari permukiman. Karena di sini kan ada yang dekat dengan tangki, ada yang tidak terlalu dekat. Nah, dengan adanya zona dan pemetaan baru tersebut, maka bisa ditetapkan. Ini zona terlarang, ditetapkan buffer zone-nya, jaraknya berapa, dikosongkan, kalau perlu dipagar. Kemudian juga ditetapkan lagi, kemana mereka akan dipindahkan, apakah perlu dibangunkan rumah susun yang memang memudahkan buat mereka. Nah, perdebatannya biasanya yang paling panjang adalah kemungkinan tuntutan, misalnya ganti rugi, atau tuntutan-tuntutan lain terkait dengan aset. Tetapi yang paling penting sekarang adalah status tanah tersebut apakah benar misalnya klaim sepihak dari Pertamina sebagai aset yang dimiliki oleh mereka atau ada bukti-bukti lain. Karena bagaimanapun selama masih ada sengketa tanah di atasnya, APBD tidak bisa masuk. Kalau misalnya Pertamina mengakui itu sebagai miliknya, Pertamina bisa masuk untuk bisa mengelola kawasan tersebut.
Jadi sekali lagi harus clear and clean secara hukum tentang status tanah yang ditempati oleh masyarakat. Ini sekali lagi mohon maaf ya, bukan saya tidak ini ya, menempel dalam suatu kawasan yang merupakan zona sangat vital dan strategis apalagi berbahaya, tumbuh kembang tidak terkendali, itu pasti ada sesuatu yang dalam tanda kutip yang katakanlah tidak ilegal gitu, tetapi karena tidak ada pilihan lain masyarakat terpaksa harus tinggal demikian. Kita prihatin dengan kondisi yang ada sekarang, itu harus kita maklumin. Tetapi sekali lagi, pengendalian tata ruang itu ada di ranah pemerintah daerah. Bagaimana nanti sebetulnya kemampuan dari tingkat kecamatan, kemampuan dari tingkat wali kotanya, kemampuan dari Pemprovnya, untuk sama-sama bekerja sama. Jadi sekarang tergantung pilihan kita. Ingat, tinggal di kawasan yang dekat depo BBM Pelumpang itu, adalah tingkat yang paling berbahaya untuk sebuah zona permukiman yang di mana lokasi tersebut sangat sensitif dengan potensi terjadinya kebakaran. Dan kebakaran di depo Pelumpang itu kan bukan pertama kali. Dan itu bisa saja terjadi. Dan perlu diingat, ketika dibangun tahun 74, mulai operasional, umurnya sudah berapa? Sudah hampir lebih dari 40 tahun. Mungkin ada kondisi-kondisi yang dalam konteks teknisnya yang apakah mengalami kerusakan, kebocoran, atau masalah-masalah teknis lainnya. Jadi saya menyarankan sekarangnya, ujung tombak dari penataan revitalisasi ini diletakkan pada peran Pemprov DKI. Bagaimana pemetaan ulang dan upaya relokasi bisa dilakukan. Dan yang paling penting dari persoalan itu adalah peran serta dari masyarakat yang menjadi korban. Karena bagaimanapun, kita prihatin dengan kejadian ini dan peristiwa kebakaran ini bukan hanya terjadi di depo BBM Pelumpang, tapi juga pernah terjadi di Cilacap. Di Cilacap zonanya cukup jauh di tempat-tempat lain. Karena bukan apa-apa, kalau dilihat dari drone gambar yang ada sekarang ini kan kita sudah lihat. Bagaimana sebetulnya ada jalan inspeksi untuk membatasi antara tembok dengan tangki. Tetapi ingat, ada tempat-tempat lokasi yang bisa dikatakan dari gambar itu, tembok itu sepertinya sudah menjadi satu kesatuan dengan tempat bermukim, sehingga bisa dikatakan jaraknya sudah sangat sensitif. Bahkan bisa dikatakan tembok pemisah itu sudah menjadi bagian dari rumah penduduk. Seharusnya ini bebas. Nah, disinilah pertanyaannya, siapa? Ini kayak ayam dan telur lah kan. Kalau dilihat dari sejarahnya jelas, ketika dibangun tahun 74, kawasan ini masih sepi sama sekali. Maksudnya tahun 74 Jakarta tidak sepesat seperti sekarang ini. Masih lingkungannya masih tidak begitu padat, penduduknya ada begitu padat. Tetapi dengan kondisi sekarang ini bisa dikatakan depo BPM Pelumpang itu berada di tengah inti kota. Ketika penduduk sudah demikian padat, ingat di Jakarta ini dalam satu kesatuan kilometer persegi, penduduknya itu bisa mencapai antara 10.000 sampai 16.000. Yang kita hitung di sini bukan jumlah rumahnya, tetapi di dalam satu rumah itu kemungkinan bisa 10 jiwa, 11 atau berapa. Sehingga kalau terjadi kebakaran dan menimpa satu rumah, bukan rumahnya saja satu yang hilang, mungkin banyak jiwa yang hilang di dalamnya. Jadi yang kita hitung di sini adalah tingkat populasi penduduk yang sudah demikian padat bisa menjadi potensi korban terbesar jika terjadi kebakaran terjadi. Karena sekali lagi, audit terkait tentang keselamatan dari depo BBM Pelumpang itu menjadi sangat penting. Apakah dia tetap dipertahankan atau direkomendasikan untuk dipindahkan? Karena tahun 2018 kan dapat award. Tapi 2019 terjadi ya kan? Nah, audit ulang ini penting untuk memperhitungkan sebetulnya kelayakannya masih bisa dipertahankan atau tidak. Itu yang menjadi catatan penting. Karena dua pilihannya. Relokasi terkait dengan deponya atau relokasi atau revitalisasi terkait dengan penduduk yang ada di kawasan tersebut. Kita buat master plan baru di kawasannya. Baik, ditahan dulu Kang Yayat, pastinya dua pilihan ini bukan pilihan yang mudah ya. Nanti Pak Trubus juga boleh akan menimpali bahwa memindahkan orang bukan perkara yang mudah. Memindahkan depo yang sudah dari tahun 74 juga bukan hal yang mudah. Sesaat lagi di Breaking News TV One.